Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hamdai Dendi. Saya dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Syahwala. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang produksi bersih. Sebelum kita lanjut ke dalam materi produksi bersih, ada satu quotes dari saya, yaitu jangan lihat siapa yang menyampaikan, tetapi dengarlah apa yang disampaikan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Nah, sebelum lebih jauh kita masuk ke dalam materi produksi bersih ini merupakan salah satu metode penanganan limbah yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama ada pendekatan kapasitas daya dukung, yang kedua ada end of pipe treatment, dan yang ketiga adalah produksi bersih yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, langsung saja kita bahas tentang materi produksi bersih. Jadi, produksi bersih merupakan suatu strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat terpadu yang perlu diterapkan secara terus-menerus dalam proses produksi dengan tujuan untuk mengurangi risiko terhadap manusia maupun lingkungan. Oke, selanjutnya dasar hukum dari produksi bersih. Nah, dasar hukum produksi bersih jelas tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup pasal 14 dan pasal 17. Nah, produksi bersih ini ternyata juga terdapat di dalam dokumen ISO 14001, yaitu butir 3.13. Nah, selanjutnya yaitu tujuan. Produksi bersih ini juga memiliki tujuan yang sangat baik. Nah, beberapa dari tujuan tersebut yaitu dapat meningkatkan produktivitas dengan memberikan tingkat efisiensi dengan baik, mendorong performansi lingkungan ke arah yang lebih baik dengan pengurangan sumber-sumber limbah dan emisi yang dapat merusak lingkungan, dan mereduksi dampak produk lingkungan dengan rancangan ramah lingkungan namun efektif dari segi biaya. Oke, selanjutnya yaitu strategi. Nah, untuk menciptakan produksi bersih yang baik dan benar tentu memiliki strategi, tahapan atau step by step yang harus dilakukan agar proses produksi bersih ini dapat terjalankan dengan benar. Nah, beberapa strategi tersebut itu yang pertama ada eliminasi limbah, yang kedua ada minimisasi limbah, yang ketiga ada recycle, yang keempat ada reuse dan recovery, yang kelima ada pengolahan, dan yang keenam ada pembuangan residu. Nah, selanjutnya yaitu penerapan produksi bersih. Di dalam penerapan produksi bersih ini ada beberapa penerapan yang harus diterapkan. Yang pertama ada good housekeeping, yang kedua ada perubahan material input, yang ketiga ada perubahan teknologi, yang keempat ada modifikasi produk, dan yang kelima ada one shot reuse. Nah, selanjutnya manfaat produksi bersih. Produksi bersih ini banyak sekali bermanfaat, terutama bagi kita dan juga bagi lingkungan, yaitu dapat mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan melalui upaya minimisasi limbah, daur ulang, pengolahan, dan pembuangan limbah yang aman. Nah, produksi bersih ini juga bermanfaat untuk mendukung prinsip pemeliharaan lingkungan yang baik dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya yang terakhir yaitu minimisasi limbah. Nah, minimisasi limbah ini diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan mengurangi bahan yang meningkatkan kualitas dan limbah akhir yang dihasilkan dari berbagai proses yang berlangsung di saat produksi hingga sampai ke pembuangan akhir. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya minimisasi limbah ini. Yang pertama karena peraturan dan kebijakan pemerintah, yang kedua karena kelayakan teknologi yang dimiliki, yang ketiga karena kelangsungan hidup, dan yang keempat dukungan serta tanggung jawab dari manajemen. Minimisasi limbah ini juga memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menciptakan minimisasi limbah dengan baik. Nah, di sini ada 3 poin untuk menciptakan minimisasi limbah ini. Yang pertama ada perencanaan dan struktur organisasi, yang kedua identifikasi limbah, dan yang ketiga penerapan serta pengawasan dan pengontrolan. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya tentang produksi bersih. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir video ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian saya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.